saya tidak pernah memikirkan masuk Islam. Sebenarnya saya tidak suka. Saya sudah bilang itu mungkin saya bisa menerima agama lain tapi not Islam. Ini tentang perjalanan hidup Miss Khadijah, seorang wanita keturunan Jerman yang tinggal di Filipina sebelum pindah ke Indonesia. Awalnya, dia tidak pernah memikirkan untuk masuk Islam dan bahkan tidak suka dengan agama Islam. Namun, persepsinya berubah setelah melihat berbagai insiden terorisme yang dilaporkan di media. Khadijah mulai mempelajari beberapa agama, tetapi tidak pernah mempertimbangkan Islam. Suatu malam, dia mendapat mimpi buruk tentang bertemu dengan iblis yang ingin menangkapnya. Dia bersembunyi dari iblis itu, tetapi merasa tidak ada manusia di sekitarnya yang bisa melindunginya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan berdoa untuk keselamatan semua orang. Kemudian, Miss Khadijah bangun dan mendengar seseorang membacakan ayat Al-Quran. Dia merasa terharu dan menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkannya. Setelah itu, dia mulai membaca Al-Quran dan menjadi lebih tertarik pada Islam. Meskipun dia sebelumnya telah mempelajari agama-agama lain dan menghormati kepercayaan orang lain, dia akhirnya memilih untuk mengikuti jalan Islam sebagai bagian dari kepercayaan pribadinya. Saya mualaf dari 2017 ya, 2017. Yeah. Oke, jadi saya mualaf di Masjid Sunda Kelapa di Jakarta. Jadi di Jakarta. Yes, di Jakarta. Jadi mungkin bagaimana saya masuk Islam begitu. Waktu saya masuk di Indonesia sebenarnya sudah saya mulai belajar beberapa agama waktu itu. Sudah saya mulai belajar beberapa agama dan di situ sering saya ikut-ikut ya yang agama lain begitu. Tapi saya tidak pernah memikirkan masuk Islam. Sebenarnya saya tidak suka. Saya sudah bilang itu mungkin saya bisa menerima agama lain tapi not Islam. Nah, tidak ini Islam begitu. Saya yakin ada peran media di situ. Karena kan? mungkin gara-gara itu yang kita melihat di media begitu ya. Jadi yang waktu itu kalau ada let's say teroris bombing terrorism like that ya, jadi dan di Filipina juga kan di Mindanao ada di situ kan banyak yang kejadian di situ, jadi semua itu menjadi it affects the belief of people, jadi kepercayaan orang begitu. Baru saya ingat kisah ini waktu saya mulai belajar baca Al-Quran begitu, saya mimpi Pak. Dan saya waktu mimpi itu kan ada temanku Muslim juga, ada temanku Muslim di Filipina begitu di Filipina ya. Jadi waktu saya mimpi itu saya mimpi dengan iblis. Wah, ini kalau kita di sini mimpi buruk. Saya mimpi dengan iblis begitu, dan iblis itu dia mau ambil saya. Begitu. Jadi saya di tempat yang banyak orang begitu, tempat yang banyak orang, dan waktu itu saya bersembunyikan diriku begitu kan, karena iblis itu Pak besar dia, besar. Kalau mungkin manusia itu kecil, raksasa iblis ini dia besar. Seperti kalau ini kita di sini, dia ada di atas, begitu dia melihat kita dari atas, saya melihat di bawah, gitu. Jadi dia mau ambil saya, begitu. Jadi saya lari terus begitu. Dan di situ ada tangga ya, jadi saya berpikir itu saya sembunyi diriku sama orang-orang yang jadi saya berpikir itu manusia saya menyembunyikan saya begitu kan. Tapi saya tidak tahu manusia yang ada di sekitarku, mereka yang berusaha melindungi itu tidak melindungi saya. Saya berpikir mereka melindungi saya begitu. Tapi ternyata mereka tidak melindungi saya begitu. Mungkin aneh ya, atau mungkin komedi begitu ya. Karena dikasih tahu sama iblis saya ada di tempat itu melalui HP.
Sudah pakai teknologi juga itu. Karena sudah ada teknologinya itu, jadi mungkin dia seperti di teks dia di WhatsApp dia iblis begitu, dia ada di sini begitu kan. Jadi dia temukan saya di situ di tempat itu, Pak. Oke. Jadi waktu dia ditemukan saya di tempat itu, jadi dia bilang, kalau kamu tidak ikut saya bakarin semuanya. Begitu. Wah, Saya bakarin semua manusia yang ada di situ. Ngancam ini begitu ya. dia bilang Iya. begitu, Pak. Jadi saya waktu itu saya membuat keputusan. Saya bilang ya udah. Saya bilang, Ya. kalau kamu selamatkan mereka, saya ikut saja. Saya bilang begitu, Pak. Begitu. Jadi udah saya seperti serahkan diriku kepadanya, begitunya. Jadi ada tangga, kan dia kan tinggi. Ya. Jadi ada tangga untuk naik gitu di atas begitu ya. Tapi sambil saya naik di atas tangga itu, saya memohon ya kepada ya Allah, kepada Tuhan gitu. Saya bilang, ya Tuhan, saya bilang, saya serahkan diriku. Saya bilang, kalau memang ini membuat mereka diselamatkan, saya bilang, saya serahkan diriku. Kamu aja yang saya begitu kan. Jadi korban. Ya, kalau begitu kita ini kan. Jadi Ya, tumbal. saya hero begitu. Ya. Di mimpiku ini memang mimpiku jadi saya hero kan, Pak. Jadi saya waktu saya naik, Pak, di tangga itu ya. Sebelum saya datang di tempat yang ada dia tuh yang dekat sama dia itu, yang di berhadapan sama dia, tiba-tiba saya bangun. Saya nangis waktu itu, naik ke tangga itu, nangis terus saya. Saya minta diselamatkan, diselamatkan begitu ya nyonya. Saya nangis itu. Waktu saya bangun, temanku dia berdoa ayatul kursi. Masya Allah. Karena dia bilang dia bangunin saya tapi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi teriak. Saya hanya nangis aja saya begitu. Dia bilang saya nangis saja. Jadi dia berdoa ayatul kursi begitu. Seperti ruqyah. Iya, di ruqyah. Di ruqyah begitu. Betul. Jadi waktu buka mataku itu, saya dengar dia berdoa ayatul kursi. Miss Khadijah juga mengungkapkan bahwa dia pernah berdiskusi tentang masalah agamanya dengan pendeta dan orang tuanya yang membantunya dalam menghadapi konflik batinnya. Dia percaya bahwa setiap individu bebas memilih agamanya sendiri dan menghormati perbedaan. Cerita ini menggambarkan perjalanan spiritual Miss Khadijah menuju Islam dan betapa pentingnya mengikuti keyakinan pribadi dengan kehormatan dan toleransi terhadap kepercayaan orang lain.